Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, khususnya teman-teman yang ingin berjuang di jalur prestasi SNBP tahun 2023. Berikut ini saya akan mengupas keketatan di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Salah satunya ini di ITS, Institut Teknologi 10 November tahun 2023. Teman-teman perlu diketahui bersama bahwasanya tahun ini Rektor ITS itu mengumumkan bahwasanya kuota mahasiswa baru tahun 2023 itu sekitar 6.205. Jadi ada sekitar 400 tambahan ya dibandingkan tahun lalu. Ini disampaikan oleh Pak Rektor bahwasanya tahun ini menambah 400. Jadi dulu 800 atau dulu itu sekitar 5.800-an, sekarang 6.205. Dibagi menjadi tiga jalur ya SNBP. ITS ambil kuota 20%, jadi sekitar 1.331. Kemudian di SNBT 30%, sekitar 1.934, dan di Mandiri itu separuh sendiri 50%, totalnya 2.940. Kita teman-teman yang berjuang di jalur prestasi berarti memperebutkan 1.331 kursi. Tentunya ini tidak mudah dan tidak apa itu gampang. Untuk itu kita perlu strategi. Salah satunya adalah dengan melihat keketatan. Nah, apa itu keketatan? Jadi tingkat keketatan itu adalah angka yang diperoleh dari perbandingan daya tampung atau kuota dibanding jumlah peminat kalikan 100%. Misal, kalau misalnya ada prodi informatika, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka keketatannya adalah 50 dibagi 1.000 kali 100 sama dengan 5%. Apa arti angka ini? Ini artinya adalah jika nanti angka keketatan ini semakin kecil, maka persaingan prodi itu semakin tinggi atau peluang semakin kecil. Jadi keketatan angka itu menunjukkan persaingan. Semakin kecil angkanya, semakin kecil peluangnya. Semakin besar angkanya, semakin besar peluangnya untuk lolos. Baik, kita akan kupas ya prodi-prodi di ITS tahun 2023 ini, berapa keketatannya sehingga teman-teman bisa menimbang-nimbang. Apakah saya berani bertarung memperebutkan kursi prodi yang cukup kecil peluangnya, atau saya lebih memilih prodi yang keketatannya tidak terlalu kecil. Di klaster satu itu ini adalah prodi yang paling ketat ya, paling ketat. Yang pertama adalah teknik informatika. Kuotanya 54, peminatnya wow 1.440. Keketatannya 3,75. Jadi ini sangat kecil sekali untuk sebuah angka keketatan, dan berarti pertarungan untuk bisa memperebutkan kursi teknik informatika ITS sangat-sangat tinggi. Teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan untuk menimbang-nimbang, tetap berjuang untuk memperebutkan kursi ini atau memilih prodi di kampus lain. Yang kedua ada sistem informasi. Pasti ini adalah prodi-prodi favorit di ITS, kuotanya hanya 38, peminatnya 818, keketatannya 4,65. Yang ketiga ada teknologi informasi. Biasanya tidak berani bertarung di sistem informasi, memilih teknologi informasi. Tapi sama-sama ketatnya karena kuotanya hanya 16 saja. Peminatnya 326, keketatannya 4,91. Nomor 4 ada prodi arsitektur, ini juga prodi paling favorit di ITS. Kuotanya hanya 24, peminatnya 472, sehingga keketatannya 5,08. Dan yang nomor 5 ada teknik pangan atau tekpang. Nah ini, yang membuat ini ketat itu karena kuotanya hanya 8. Ya, luar biasa, ini hanya mengambil 8 saja. Maka peminatnya 136. Karena hanya 8, maka peminatnya 5,88. Ini menjadi sebuah referensi. Klaster satu ini tentunya butuh nilai yang optimal, butuh sertifikat yang luar biasa, sehingga punya harapan untuk bisa lolos di klaster satunya ITS. Kita buka di klaster 2 ada prodi apakah? Ya, nomor 6 ada teknik biomedik. Kuotanya hanya 16, peminatnya 270. Keketatannya 5,93. Nomor 7 ada teknik sipil, kuotanya 36, peminatnya 600, keketatannya 6,00. Kemudian nomor 8 ada teknik industri, ini juga prodi-prodi yang paling sering dicari. Kuotanya lumayan banyak 40, peminatnya 637, keketatannya di angka 6,28. Nomor 9 ada teknik komputer, kuotanya hanya kecil sekali 16, peminatnya 238, keketatannya 6,72. Dan nomor 10 ada sains aktuaria. Semakin lama semakin banyak dicari, semakin banyak diminati.
Kuotanya hanya 24, peminatnya 357, sehingga kegiatannya di angka 6,72. Ini di daftar prodi klaster 2. Lebih apa itu lebih besar peluangnya dibandingkan yang klaster 1 yang tadi berkisar antara 3 sampai 4. Di klaster 3 ada teknik lingkungan, kuotanya hanya 26, peminatnya 374, kegiatannya 6,95. Kemudian 12 manajemen bisnis. Ini biasanya dulu di klasternya sosum ya, makanya saya blok putih. Kuotanya hanya 24, peminatnya 334, kegiatannya 7,19. Ada statistika, kuotanya 40, peminatnya 542, kegiatannya 7,38. Kemudian ada PWK, perencanaan wilayah kota, kuotanya lumayan 34, peminatnya 436, kegiatannya 7,80. Dan nomor 15 ada teknik geofisika, kuotanya hanya 18, peminatnya 222, kegiatannya di angka 8,11. Sudah bergeser dari angka 6, 7, dan 8%. Ini menandakan semakin longgar ya persaingannya. Nomor 4 ada teknik mesin. Di klaster keempat ini kuotanya 48, lumayan ini. Peminatnya 590, kegiatannya 8,14. Nomor 17 ada teknik elektro. Kuotanya 48, peminatnya 590, kegiatannya 8,14. Kemudian nomor 18 ada desain komunikasi visual DKV, kuotanya 32, peminatnya 387, sehingga kegiatannya 8,27. Nomor 11 ada teknik kimia, 40, kuotanya, peminatnya 480, kegiatannya 8,33. Dan nomor 20 ada teknik geomatika, kuotanya hanya 26, peminatnya 283, kegiatannya 9,19. Ini di klaster keempat. Semakin besar angka keketatannya di angka 8 dan 9, berarti ini peluangnya lebih besar dibandingkan kalau bertaruh di klaster 1, 2, atau 3. Kita lihat di klaster 5, ada prodi ya nomor 21, desain interior, kuotanya hanya 24, peminatnya 181, keketatannya 13,26. Kemudian nomor 22 ada teknik perkapalan, kuotanya hanya 24, peminatnya 180, keketatannya 13,33. Nomor 23 ada teknik transportasi laut. Wah, ini kecil sekali ya. Kuotanya hanya 10. Peminatnya ya hanya 69 juga, tapi karena kuotanya 10, keketatannya di angka 14,49. Nomor 24 ada prodi biologi, kuotanya 36, lumayan ini. Peminatnya 219, keketatannya 16,44. Dan di nomor 25 ada teknik material, kuotanya wah banyak sekali ya, 40. Peminatnya hanya 243, sehingga keketatannya 16,46. Ini di klaster kelima sudah mulai semakin besar di atas angka 10%, 13, 14, bahkan 16. Menandakan prodi-prodi ini layak menjadi alternatif untuk dipilih karena punya peluang diterima lebih besar. Kita masuk di klaster ke-6, ada teknik lepas pantai. Wow, ini hanya 8 saja ya. Peminatnya hanya 47, keketatannya 17,02. Kemudian ada matematika, kuotanya wow sangat banyak, 60, peminatnya 349, keketatannya 17,19. Kemudian teknik kelautan, kuotanya hanya 24, peminatnya 137, keketatannya 17,52. Nomor 29 ada teknik sistem perkapalan, kuotanya 28, peminatnya 158, keketatannya di 17,72. Dan nomor 30 ada studi pembangunan. Ini saya blok putih karena dulu masuk klasternya sosum. Biasanya anak IPS ini menilai ini studi pembangunan. Kuotanya hanya 27, peminatnya 139, keketatannya di angka 19,42. Ini klaster ke-6. Kita masuk di klaster ke-7, ada desain produk industri, kuotanya 36, peminatnya hanya 178, sehingga keketatannya 20,22. Kemudian ada kimia, kuotanya banyak sekali ya, 60, peminatnya 282, katanya 21,28. Nomor 33 ada teknik fisika, kuotanya lumayan 40, peminatnya 185, keketatannya di 21,62. Kemudian nomor 34 ada teknik sistem perkapalan, ini double degree ya, program ganda. Kuotanya hanya kecil sekali, 12, peminatnya 55, keketatannya di 21,82. Dan di nomor 35 ada fisika, kuotanya 60, banyak sekali ya ini ya. Peminatnya 166, keketatannya di 36,14. Ini wow, sudah di angka 20 ke atas, ini berarti peluangnya sangat besar untuk bisa terserap. Nah, di kelas ke-8 yang terakhir ini ada prodi baru ya. Teknik telekomunikasi, kuotanya 16, kemudian teknologi kedokteran ini baru, teknologi kedokteran. Dibuka kuota 24, dan ada sains analitik instrumentasi kimia.
kuotanya 18. Tiga prodi ini baru di ITS, baru dibuka tahun ini. Tentunya ini juga bisa jadi peminatnya banyak sekali karena baru, tapi bisa jadi peluang karena baru tidak banyak yang tahu gitu ya, peminatnya kecil. Nah, teman-teman bisa menimbang-nimbang kira-kira apakah memilih prodi baru atau memilih prodi lama tapi keketatannya besar atau persaingannya tidak begitu ketat sehingga masih punya peluang besar untuk bisa diterima. Kayaknya yang bakalan banyak milih teknologi kedokteran ini. Mungkin banyak sekali peminatnya. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi kita bahas keketatan prodi-prodi di ITS. Tentunya di video berikutnya saya akan mencoba mengupas tentang strategi pilihan prodi, bagaimana saya harus milih jurusan yang tidak sama dengan ketika saya di SMA, atau bahkan bagaimana kalau saya memilih kampus di luar wilayah domisili. Ikuti video berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.